Selamat malam. Hari ini kita akan belajar untuk latihan pendidikan kewarganegaraan, latihan soal ujian. Tapi karena teman-teman KPA-nya belum hadir, jadi saya akan coba hubungi supaya teman-temannya nanti segera masuk kelas ya. Oke, tadi sudah saya kirimkan inbox memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Kita tunggu teman-temannya untuk hadir dulu. Oke, ini ada Dek Naila masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam, Dek Naila. Halo, Dek Naila. Selamat malam. Bisa dengar suara saya? Oke. Suaranya jelas ya. Untuk tampilannya bagaimana, Dek Naila? Oh, kurang ke kiri sedikit ya. Sebentar. Seperti ini cukup? Apa? Oke. Ini berhubung karena di sini juga lagi azan dan baru Dek Naila saja yang masuk kelas, kita tunggu teman-temannya dulu ya.
Oke, terima kasih. Ini teman-temannya kok pada belum, ini saya coba cek sudah dibaca belum message-nya. Oh, pada belum ya. Coba saya hubungi satu persatu. Tunggu bentar ya Dinaila ya. Saya coba hubungin teman-temannya langsung ke inbox masing-masing. Oh, ini ada Mbak Hermi masuk. Saya sapa dulu, selamat malam Mbak Hermi, apa kabar? Halo Mbak Hermi, bisa dengar suara saya? Halo Mbak Hermi? Mbak Hermi, bisa dengar suara saya tidak Mbak? Bisa dikonfirmasi? Untuk tampilannya bagaimana Mbak Hermi, jelas? Oh, waalaikumsalam Mbak. Tampilannya bagaimana Mbak, jelas? Ini saya nggak nemu Mbak Enci. Sebentar. Mbak Enci sama. Sebentar ya, saya ini coba ngubungin teman-teman yang lain. Langsung ke inbox masing-masing. Mas Dian. Terus oke, ini saya. Oh, ini sudah Mbak Enci sama Mas Ri masuk. Oh, iya Mbak, tadi saya alihkan ke itu apa? Ke Mozilla yang satunya jadi nggak kelihatan. Oke. Saya sapa dulu, selamat malam Mbak Enci sama Mas Ri. Selamat malam. Gimana? Suara saya di sana jelas? Untuk tampilannya jelas? Saya ini nyoba hubungin Mbak Mariam tapi enggak ketemu nama Facebooknya. Saya hubungi lewat BBM aja. Oke? Oh, alhamdulillah jelas. Mas Ri bagaimana? Jelas untuk tampilannya Mas Ri? Oke, langsung saya start saja ya kelasnya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oh, kata Mbak Ermi suaranya macet-macet. Saya konfirmasi untuk teman yang lain. Bagaimana suara saya di sana, masih macet? Suara saya di sana macet nggak teman-teman? Oh enggak ya, lancar ya. Oh berarti sinyalnya Mbak Hermi ya
Ini Mbak Hermi udah masuk lagi, saya tanyakan dulu. Halo Mbak Hermi, suaranya masih macet? Oh udah ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Hari ini kita akan latihan mengerjakan soal. Ini saya punya soal pra ujian sekolah atau pra US ya, untuk pendidikan kewarganegaraan. Seharusnya hari ini kan kita IPS, tapi kemarin kita kewarganegaraan saya kosong ya. Jadi hari ini saya pakai untuk full kewarganegaraan. Jadi 2 jam sekalian mendobeli yang kemarin. Jadi nanti minggu depan ini jadi kemungkinan saya akan mengganti ke IPS-nya ya. Ini kenapa saya double, untuk mengejar supaya ini apa, jumlah masuknya itu sudah sesuai. Oke, sebelum kita latihan soal ya teman-teman ya, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga nanti belajar kita diberi kemudahan ya. Berdoa, saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Oh, ini Mbak Lili izin karena apa? Ada acara ulang tahun ini cucu majikannya ya. Oke. Kita langsung masuk ke nomor 1 ya teman-teman ya. Oke, saya akan bacakan ini soalnya. Nomor 1. Dalam membangun bangsa, persatuan dan kesatuan sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia. Arti penting persatuan dan kesatuan bagi pembangunan bangsa adalah: A. Pembangunan dipikul semua warga negara. B. Semua daerah dapat menikmati hasil pembangunan. C. Pembangunan nasional menjadi lancar. D. Semua pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Bisa dicoba dijawab. Nomor 1 A, B, C, D. Mas Ri yang A. Yang lain? Oh, nggak ada suaranya. Ini sinyal saya full, mikrofon saya juga lancar. Saya cek yang lain dulu ya Mbak Hermi ya. Yang lain bagaimana? Di sana suara saya juga nggak ada. Halo? Ini. Oh, ada tapi kadang putus-putus. Mas Ri di sana suara saya oke. Coba ya, kalau gitu saya coba lockout sebentar kalau gitu. Tunggu sebentar ya. Sambil dipikir nomor 1 apa jawabannya, oke? Oke, ini baru loading. Nih, baru loading, tunggu sebentar. Tes. Kalau sekarang bagaimana teman-teman? Masih putus-putus? Coba Dek Naila, Mas Rim, Mbak Enci, ini Mbak Hermi lockout. Gimana suara saya masih putus-putus sekarang? Oke. Kalau gitu coba nomor 1, Mas Ri tadi sudah menjawab A. Yang lain bagaimana jawabannya? A, B, C, D.
Arti penting persatuan dan kesatuan bagi pembangunan bangsa adalah A, B, C, D. Denaila A, BNC A. Oke. Tepat sekali ya, sudah jelas ya, jelas A ya. Karena yang B, semua daerah dapat menikmati hasil pembangunan. Ini tidak termasuk dalam ini arti penting dari persatuan dan kesatuan ya. Kalau pembangunan nasional menjadi lancar, belum tentu juga kan. Kalau yang D, semua pembangunan merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Pembangunan bangsa itu tidak tanggung jawab pemerintah daerah saja, tapi seluruh warga Indonesia. Oke, kita lanjut nomor 2. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang dimiliki bangsa Indonesia. Makna semboyan tersebut adalah A, walaupun berbeda tetapi tidak bersatu. B, walaupun berbeda tetapi tetap satu. C, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. D, bersatu karena akan mengharapkan sesuatu. Yang manakah itu? Denaila B, Masri B, Mbak Enci B. Oke, tepat sekali. Bhinneka Tunggal Ika artinya walaupun berbeda tetapi tetap satu. Yang nomor 3, berikut ini merupakan contoh perilaku dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Adalah A, saling menghormati orang lain walaupun berbeda agama dan suku. B, menyumbang uang untuk kepentingan golongan. C, mengadu domba orang lain yang tidak kita sukai. D, memberi bantuan pada orang lain yang kita sukai. Perilaku menjaga persatuan dan kesatuan. Denaila A, Mbak Enci A, Masri A. Oke, tepat sekali ya. Saling menghormati orang lain walaupun berbeda agama dan suku. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Saya pindah. Bagaimana tampilannya, kelihatan apa? Saya geser sedikit. Bagaimana, sudah bagus tampilannya teman-teman? Oke. Nah, nomor 4 ya. Dinda berasal dari Jawa Tengah. Berteman dengan Nita yang berasal dari Jawa Barat. Mereka sama-sama pandai menari tari daerahnya. Untuk menambah wawasan tariannya, ini seharusnya tariannya ya. Dinda meminta Nita untuk melatih tari jaipong. Tindakan Dinda tersebut A, tidak baik karena di Jawa Tengah sudah banyak tarian. B, jangan ditiru karena berlatih menari melelahkan. C, mencerminkan kecintaan terhadap budaya nasional. D, ingin menunjukkan ke semua orang setelah bisa menari tari jaipong. Oke, Mas Rice, Denaila C, Mbak Enci C. Oke, good. Jelas sekali C ya. Ini tadi Mbak Hermi sudah masuk kok, logout lagi. Sebentar, saya cek inbox dulu. Oh, Mbak Aska masih sibuk dengan tugasnya. Coba saya chat Mbak Hermi dulu sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya kopikan alamat ininya dulu sebentar. Oke, kita lanjut ya, nomor 5 ya teman-teman ya. Andi dan Tirta berlainan agama. Tirta sedang merayakan hari besar agamanya. Sikap Andi sebagai teman yang berbeda agama adalah A, memberi kesempatan Tirta untuk merayakan hari besar agamanya.
B. Andi ikut serta merayakan hari besar agama Tirta. C. Andi memberi sumbangan berupa materi dan spiritual. D. Tirta mengajak Andi untuk ikut merayakan hari besar agamanya. Dek Naila A. Oke. Mas Ri A. Banci A. Oke, tepat sekali ya. Yang betul adalah memberi kesempatan Tirta untuk merayakan hari besar agamanya. Oh, ada Mbak Aska masuk, saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Aska. Oke. Oh, waalaikumsalam. Gimana Mbak Aska, suara saya dan tampilannya di sana jelas? Oh, ini Mbak Hermi sudah bisa masuk, baru saya kirim chat. Oke ya, kalau gitu kita lanjut ke nomor 6 ya sekarang ya teman-teman ya. Oke, saya akan Mbak Hermi sedih. Sabar ya Mbak ya. Sinyalnya mungkin lagi pengen menguji kesabaran Mbak Hermi ini. Oke, lanjut ya, nomor 6 ya semuanya ya. Ini Mbak Aska yang baru datang, Mbak Hermi yang baru bisa masuk, menyesuaikan ya, ikut mengerjakan nomor 6. Di bawah ini yang merupakan contoh perilaku menghargai dalam pergaulan di lingkungan sekolah adalah A. Memilih teman yang selevel saja. B. Tidak perlu banyak teman karena bisa merepotkan. C. Tidak pilih-pilih teman dan saling menghargai. D. Memilih teman yang memiliki hobi yang sama. C. Oke. Mbak Aska C. Oke, tepat sekali ya yang C. Jadi kalau kita dalam berteman itu tidak boleh pilih-pilih teman ya. Dan kita juga harus bisa menghargai walaupun teman kita ini berbeda agama, berbeda suku, ataupun dia memiliki kekurangan ya, istilahnya disability. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan, tetap harus memperlakukan sama dan juga saling menghargai. Oke, nomor 7. Di bawah ini yang merupakan contoh perilaku menghargai pergaulan di lingkungan masyarakat adalah A. Tidak peduli terhadap kegiatan di masyarakat. B. Menganggap remeh pendapat orang lain. C. Mengikuti bakti sosial di masyarakat. D. Membantu orang yang berbuat salah. Oke, Mbak Hermi dan Mbak Enci sudah menjawab. C, dan Naila juga C. Mas Rice, Mbak Aska C. Oke, tepat sekali yang C. Ini yang A, B, D ini perbuatan yang kurang terpuji ya, tidak boleh dicontoh. Oke, nomor 8. Pada hari Minggu, keluarga Bu Ani mengadakan kegiatan bersih-bersih rumah. Putra-putri Bu Ani yang sedang berada di rumah sebaiknya A. Pergi bermain bersama teman. B. Asik melihat TV karena acaranya bagus. C. Masa bodoh dengan kegiatan itu. D. Membantu Bu Ani sesuai dengan kemampuan. Mbak Enci sudah menjawab D. Naila D. Mbak Hermi D. Mas Ri D. Mbak Aska, apa jawaban Mbak Aska? Oh, ini Mbak Aska sembari ini baru saya baca ininya. Oke, Mbak Aska boleh menyimak ya. Oke, yang D ini sebentar saya cek ada inbox dari Mbak. Oh, oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nomor 9. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Kegiatan pada gambar di atas yang menunjukkan hidup rukun di sekolah adalah nomor A. 1, B. 2, C. 3, D.
D4. Yang C. Oke, tepat sekali ya. Kalau nomor 1 itu hidup rukun di mana itu teman-teman? Nomor 1 itu contoh hidup rukun apa itu? Ayo, kalau nomor 1 itu hidup rukun di mana itu? Ada yang tahu? Masyarakat. Oke. Maaf ya, ini saya sedikit pilek jadi agak kadang bersin-bersin sama ini ada agak meler ya teman-teman ya. Kalau nomor 2 itu contoh hidup rukun antar apa itu teman? Kalau nomor 2, iya Mbak, tadi juga ini sempat kehujanan, ada rapat di sekolah, nah pas pulangnya hujan jadi kehujanan sedikit. Oh iya, keluarga. Yang ketiga ini di sekolah dan yang kelima juga di keluarga. Oke, kita lanjut ke nomor 10 ya. Kewajiban anak di dalam keluarga adalah A. Bekerja sambil belajar, B. Membantu mencari nafkah, C. Mendapatkan perlindungan, D. Membantu pekerjaan orang tua semampunya. Oke, Mbak Armi D, Mbak Enci D, Mas Ride, Dek Naila D, Mbak Aska D. Oke, tepat sekali ya. Yang D. Jadi kita sebagai anak juga punya kewajiban dalam keluarga, yaitu membantu pekerjaan orang tua semampunya. Bukan berarti kita harus mencari nafkah begitu, tidak ya teman-teman. Maksudnya di sini seperti membantu membersihkan rumah, menyapu, kan gitu kita mampu. Tapi kalau tugas kita sebagai murid ya di sekolah itu kewajiban kita adalah belajar. Oke. Nomor 11. Di bawah ini merupakan contoh perilaku disiplin di rumah. Disiplin di rumah adalah A. Membantu membersihkan rumah dengan marah, B. Meletakkan barang-barang pada tempatnya, C. Meletakkan barang-barang dengan sesuka hati, D. Melaksanakan ibadah tidak tepat waktu. Oke, sudah ada B, B, B. Oke, tepat sekali jawabannya yang B. Jadi meletakkan barang pada tempatnya. Kalau yang A, membersihkan rumah dengan marah, itu salah satu perbuatan yang tidak terpuji. Seharusnya kita dalam membersihkan rumah harus dengan ikhlas. Oke. Begitu juga dengan C dan D ya. Nomor 12. Salah satu kewajiban siswa di sekolah adalah A. Mendapatkan pelajaran dari guru, B. Memperoleh nilai dari guru, C. Mengikuti pelajaran dengan aktif, D. Meminta maaf kepada teman apabila kita bersalah. Mas Ri A, Mbak Aska C, terus ini yang atasnya Mas Ri C siapa ini? Mbak Hermi C ya. Oke, Denaila. Oke, Mbak Hermi C, Mas Ri A, Mbak Aska C, Denaila C, Mbak Enci C. Oke. Kewajiban. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Ya, arti dari kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi. Nah, mendapatkan pelajaran dari guru itu kewajiban apa hak? Teman-teman, no yang A. Hak, ya. Nomor yang A itu adalah hak kita sebagai siswa. Kalau di SD ini pelajaran kelas 2 ini. Terus kalau memperoleh nilai dari guru itu hak apa kewajiban? Hak juga. Ya.
Nah, mengikuti pelajaran dengan aktif ini adalah kewajiban. Nah, yang D itu kewajiban tetapi bukan sebagai siswa di sekolah, tetapi antar hubungan antar teman. Oke. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus kita penuhi. Kalau hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh atau dapatkan. Jadi sebagai siswa kita itu hak kewajibannya itu adalah belajar. Dari belajar kita akan memperoleh hak kita. Hak kita apa sih? Mendapatkan pelajaran dan juga mendapatkan nilai. Oke. Jadi dalam pelaksanaan kewajiban dan hak yang diutamakan adalah kewajiban terlebih dahulu, baru teman-teman menuntut haknya. Kalau teman-teman belum bisa memenuhi kewajiban, berarti teman-teman otomatis tidak dapat haknya. Contohnya, kalau teman-teman tidak kewajibannya kan belajar ya teman-teman ya. Kalau kalian tidak belajar, tidak mengikuti proses pembelajaran di sekolah, berarti kalian tidak akan mendapat hak kalian. Hak satu, mendapatkan pelajaran. Kan kalian tidak menghadir. Kalian tidak memenuhi kewajiban kalian untuk hadir untuk belajar. Jadi kalian sudah rugi. Kalian tidak mendapatkan hak pelajaran. Yang kedua, kalau ada tes atau ulangan, kalian tidak hadir ya, jadi kalian tidak memenuhi kewajiban kalian sebagai siswa untuk belajar, berarti otomatis kalian juga tidak akan mendapatkan nilai. Itu adalah hak kalian. Oke. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan hak dan kewajiban ya. Kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus kita penuhi, kalau hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan atau peroleh. Kita lanjut ke nomor 13, bentar lagi loading. Oke, saya geser dulu tampilannya. Bagaimana kelihatan teman-teman tampilannya? Tampilannya kelihatan jelas? Oke. Yang lain oke ya? Saya lanjut ke nomor 13. Di bawah ini yang merupakan perilaku mentaati tata tertib di sekolah adalah Mbak Hermi macet-macet suaranya ya? Gimana ini? Yang lain suaranya juga macet-macet. Oh lancar ya, berarti ini sinyalnya Mbak Hermi mungkin lagi sedang gak bisa diajak ini. Ini sinyalnya Mbak Hermi ya, berarti ya. Sudah jawab yang D. Berarti kalau suaranya tidak lancar, teman-teman tinggal menyimak di itu ya, di tulisan ya, kan ada ya. Oke, 13 di bawah ini yang merupakan perilaku mentaati tata tertib di sekolah. A. Setiap hari siswa wajib menabung. B. Setiap siswa membayar iuran sekolah. C. Setiap istirahat siswa wajib membaca buku di perpustakaan. D. Setiap hari siswa wajib memakai seragam sekolah. Tadi jawabannya Dek Naila D. Tadi saya lihat beberapa sudah menjawab. Saya tarik ke atas. Mbak Hermi D. Dek Naila D. Ayo yang lain. Nomor 13. Perilaku mentaati tata tertib di sekolah. A, B, C, D. Apakah wajib menabung? Apakah membayar iuran sekolah? Apakah istirahat wajib membaca buku di perpustakaan? Apa wajib memakai seragam? Tata tertib di sekolah. A, B, C, D. Mas Ri, Mbak Enci, Mbak Aska, bagaimana jawabannya? Tadi sudah ada yang jawab ya, coba saja. Oh iya Mbak, ketutup tadi ya, saya baru baca. Lancar. Oh Mbak Enci D.
Oke, tepat sekali ya yang D. Jadi, tata tertib di sekolah itu kita wajib memakai seragam sekolah. Kalau yang A, B ataupun C ya, itu bukan termasuk dalam tata tertib sekolah. Oke. Nomor 14, berikut ini yang merupakan tujuan dibentuknya peraturan di masyarakat adalah A. Menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman warga. B. Melindungi warga yang bersalah. C. Agar masyarakat bebas melakukan sesuatu. D. Agar pemimpin bebas melakukan kebijakan. Mbak Enci A. Yang lain? Mbak Aska A juga. Ayo. Dek Naila A. Ya, Mas Ri. Apa jawabannya? Oke. Oke, sudah pada jawab A, tepat sekali ya. Jadi tujuannya dibentuk peraturan di dalam masyarakat itu untuk menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat supaya semuanya dapat hidup rukun ya dan juga merasa aman. Oke, nomor 15. Salah satu norma yang berlaku di masyarakat adalah norma agama. Sumber dari norma agama adalah A. Kitab suci agama, B. Peraturan dari masyarakat, C. Peraturan pemerintah, D. Adat istiadat. Mbak Aska C, Mbak Enci B. Oke, Mbak Aska C, Mbak Enci B. Yang lain? Oke, nomor 15. Yang lain? Mas Rice, Dek Naila A, Mbak Hermi D. Oke, ini banyak sekali yang beda ya. Salah satu norma yang berlaku di masyarakat adalah norma agama. Norma itu adalah suatu peraturan ya yang diterapkan ya dalam masyarakat. Ya, kalau di sini berarti norma agama berarti peraturan dalam bidang agama. Nah, kalau peraturan agama itu sumbernya dari kitab suci agama. Seperti kita contohnya, kita beragama Islam, ada peraturannya. Dari mana sih kita peraturan-peraturan agama kita itu ya? Yaitu bersumber dari Al-Qur'an dan juga hadis ya. Jadi kayak peraturan-peraturan yang berlaku dalam agama seperti tata cara, contohnya kalau terkena najis yang berasal dari air liur anjing, itu bagaimana cara mensucikannya. Nah, itu diatur ada dalam kitab suci Al-Qur'an dan juga berdasarkan hadis. Nah, jadi kalau norma agama itu berdasarkan hadis. Kalau norma masyarakat itu berdasarkan dari masyarakat itu sendiri. Jadi ketentuan mereka sendiri dibuat oleh masyarakat setempat. Nah, kalau pemerintah berarti norma pemerintah, dia bersangkutannya dengan negara. Kalau adat istiadat ini merupakan norma yang berlaku karena ini apa? Kebiasaan. Oh, menjauh ya, Mbak ya. Karena adanya kebiasaan kalau adat istiadat. Oke, kita lanjut nomor 16 ya, teman-teman ya. Seseorang yang melanggar norma kesusilaan akan menuai sanksi, yaitu A. Dimasukkan penjara, B. Dijauhi masyarakat, C. Akan merasa malu dan menyesal, D. Akan diusir dari tempat tinggalnya.
norma kesusilaan akan mendapat sanksi dimasukkan penjara. Mas Ri. Yang lain? Norma kesusilaan. Mbak Enci juga A. Mbak Hermi A. Denaila A. Oke. Nah, sebelum saya ini menjawab, ada yang tahu nggak sih norma kesusilaan itu apa? Ada yang tahu norma kesusilaan itu norma apa? Ayo, ada yang tahu norma kesusilaan itu apa? Saya tunggu. Gak ada yang tahu norma kesusilaan? Oke. Jadi saya ulas sedikit ya. Tadi norma itu adalah peraturan ya. Jadi norma itu adalah ketentuan ya yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Nah, macamnya ada norma susila ya, ini kesusilaan ini. Terus ada norma kesopanan, ada norma agama, norma hukum. Ya, ada 4 jenis macamnya norma. Ini Mbak Hermi, perbuatan tidak senonoh dan melecehkan. Oke. Nah, saya akan mencoba mengajak teman-teman mengulas sedikit ya. Norma susila ya, pengertian dari norma susila atau kesusilaan itu adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Ya, kalau norma susila atau kesusilaan itu adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Jadi, norma ini ya, norma susila ini itu menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi, seseorang ya kalau menerapkan norma susila, dia akan terdorong untuk melakukan kebaikan ya. Nah, sebagai contoh norma susila ini seperti mencuri barang orang lain, berarti jangan mencuri barang milik orang lain. Jangan membunuh sesama manusia. Hormatilah sesamamu dan bersikap jujur. Nah, jika seseorang ya melanggar norma susila ya, maka ini ya sanksinya adalah perasaan manusia itu sendiri yang mengakibatkan penyesalan untuk norma susila. Ya, jadi sanksinya dari norma susila itu adalah dari perasaan manusia yang melakukan pelanggaran terhadap norma itu sendiri, yaitu ada rasa menyesal dan malu. Nah, jenis norma yang kedua itu adalah norma kesopanan, di mana norma kesopanan ini adalah ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Kalau tadi kan dari ini, kalau norma susila itu berasal dari hati nurani. Kalau kesopanan dari pergaulan dalam masyarakat. Jadi norma kesopanan itu mencakup kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Nah, contoh ya, biasanya norma kesopanan itu sering juga dinamakan dengan tata krama atau adat istiadat ya. Jadi dia menjunjung tinggi nilai ini. Iya, Mbak, jawabannya. Nah, saya jelaskan untuk jenis-jenisnya dulu ya. Nah, contoh dari norma kesopanan itu adalah yang muda harus menghormati yang lebih tua usianya. Terus berangkat sekolah itu berpamitan kepada kedua orang tua terlebih dahulu. Memakai pakaian yang pantas dan rapi.
Nah, bagaimana untuk sanksi jika seseorang itu melanggar norma kesopanan? Dia akan mendapat celaan dari sesamanya yang berwujud kata-kata, sikap kebencian atau dipandang rendah oleh orang lain. Berarti otomatis dia akan dijauhi oleh masyarakat kalau seseorang itu melanggar norma kesopanan. Nah, untuk norma agama ini ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, ya. Kalau saya ulas, kesusilaan itu berasal dari hati nurani, kesopanan dari pergaulan masyarakat, kalau agama dari ketentuan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, isinya apa sih norma agama ini? Dia berupa larangan dan juga perintah dan ajaran-ajaran agama. Nah, norma agama itu berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental atau mendasar sebagai nilai-nilai yang lain. Jadi adanya norma susila, norma kesopanan dan norma hukum, nilai dasarnya norma dasarnya itu dia adalah dasarnya ini, fundamentalnya itu adalah berasal dari nilai agama. Jadi dia merupakan sumber dari segala norma. Norma agama ini merupakan sumber dari semua norma. Contohnya norma agama itu seperti apa? Tidak boleh membunuh sesama manusia, tidak boleh berbuat asusila, menghormati orang tua. Jadi dia mencakup semuanya kalau nilai agama. Nah, hukumannya apa sih, sanksinya kalau melanggar norma agama? Dia akan mendapatkan dosa. Kalau dalam agama kita, ketika kita melakukan dosa, itu akan dipertanggungjawabkan dan masuk neraka. Nah, kalau norma hukum ini ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan dia sifatnya memaksa, Nah, dimana contohnya ini seperti yang tercantum dalam pasal 362 KUHP, menyatakan barang siapa mengambil sesuatu barang, dari orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60.000. Paling banyak Rp60. Jadi kalau norma hukum ini sifatnya memaksa, Jadi sebagai contoh, kalau kalian naik sepeda motor, terus kalian tidak memakai atribut lengkap, kalian kena tilang. Nah, kalian kan melakukan pelanggaran secara hukum. Nah, kalian akhirnya sebagai contoh itu dihukum, sanksinya denda ataupun dimasukkan penjara. Jadi teman-teman sudah bisa membedakan keempat norma atau ketentuan peraturan yang mengatur masyarakat. Ada norma susila atau kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan juga norma hukum. Kalau norma susila itu bersumber dari hati nurani, sanksinya adalah rasa malu dan penyesalan. Kalau norma agama berasal dari kitab suci dan wahyu Tuhan, berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, sanksinya adalah mendapat dosa dan dimasukkan neraka. Kalau norma kesopanan itu berasal dari peraturan pergaulan dalam masyarakat, sanksinya dia akan dibenci, dijauhi, dan dikucilkan. Terus kalau norma hukum sifatnya dia mengikat dan dibuat peraturan dari pemerintah, sanksinya itu bisa berupa denda atau dipenjara. Bisa membedakan teman-teman ini jenis-jenis norma? Halo? Kalau bisa dibedakan? Oke, bisa ya. Kalau bisa, sudah bisa. Nomor 16, seseorang yang melanggar norma kesusilaan, dia akan mendapatkan sanksi apa? A, B, C, D?
Sesuai dengan penjelasan tadi, yang mana? Yang Mbak Enci yang D. Mbak Aska C, Denaila C, Mas Ri C. Mbak Enci digeralat jadi C. Oke, tepat sekali yang C ya. Karena norma kesusilaan ini berasal dari hati nurani. Jadi ketika kita melanggar, jadi kita ada rasa menyesal. Oh, yang D itu nomor 17 ya. Oke. Oh, sinyalnya mati-mati ya Mbak Hermi ya. Gimana ya? Apa di sana sedang cuaca buruk Mbak Hermi? Sembari nunggu. Oh, tadi suaranya putus-putus. Sekarang masih putus-putus teman-teman. Tunggu sinyal Mbak. Gimana? Oh, lagi error wifi-nya. Yang lain suara saya di sana putus-putus? Dek Naila lancar. Oke. Oh, berarti ini sinyal dari masing-masing ya. Jadi nanti bisa pre-recordnya. Kemarin tuh saya tuh mau ngupload semua videonya, tapi saya baru bisa mengupload itu sampai tanggal, kita ini 17 ya, baru sampai tanggal 11 kalau nggak 12. Soalnya saya satu video biasanya saya 10 menit sudah bisa diupload. Nah sekarang hampir setengah jam lebih. Gak tahu masalahnya apa, setiap saya ngupload video itu jadi langsung error. Sudah selesai, saya publikasikan, dia error. Jadi saya harus mengulang lagi dari depan. Jadi kemarin saya itu nguploadnya itu 3 video, terusan saya cicil lagi 3 video. Nah saya baru ngupload sampai pembelajaran tanggal 11 kalau nggak 12, saya lupa itu. Nanti saya coba upload lagi ya. Nanti kalau itu teman-teman untuk suara yang kurang jelas atau apa bisa pet record. Kan kemarin juga waktu itu Mbak Mariam, dia itu komentar, Miss kenapa play record kok gambarnya nggak jelas. Nah kalau teman-teman nanti play record gambarnya nggak jelas, itu nanti kan ada gambar gear ya, gambar gear peraturan itu. Teman-teman klik itu saja ya. Terus cari ini kualitas gambarnya, naikkan ya. Kualitas gambarnya biasanya kalau otomatis itu kualitas gambarnya 144 ya, naikkan ke 320, itu satu tingkat ya. Kalau situ kan sudah ada pilihannya, naikkan satu tingkat saja, itu nanti tulisannya bisa jelas. Kalau belum jelas berarti naikkan lagi. Oke. Jadi nanti kalau itu play record, kalau recordnya nggak jelas, jadi masuk ke pengaturan, sudah di play, ada pengaturan, kalian klik saja, nanti pilih kualitas gambarnya ya. Saya lanjutkan ke nomor 17. Di bawah ini yang merupakan manfaat kerjasama ya adalah, oh bisa Mbak, dari HP bisa, Mas, semuanya ada, bisa dari komputer, bisa di HP juga bisa. Itu sama kayak YouTube. Di YouTube juga teman-teman seandainya lagi lihat ini video pembelajaran, kalau tulisannya kurang jelas juga bisa seperti itu. Jadi teman-teman nanti biasanya di bagian kanan bawah ya, ada yang di kanan bawah, ada yang kalian klik nanti pilihannya, ada yang di tengah layar ataupun di kanan atas ya. Cari saja yang bentuknya skrup gear ya, yang bulat gear itu pengaturan. Kalian klik aja di situ. Nanti ada pilihan kualitas gambarnya. Oke, saya lanjutkan 17 ya. Di bawah ini yang merupakan manfaat kerjasama adalah A. Beban semakin bertambah. B. Membantu dengan cara gratis. C. Pekerjaan tidak terselesaikan. D. Membuat beban menjadi ringan. Kerjasama. Oke, tepat sekali yang D. Jadi
Kalau kita mengerjakan sesuatu bersama-sama, jadi pekerjaan itu yang berat akan terasa ringan, yang sulit akan terasa mudah. Kenapa seperti itu? Ibaratnya kalian harus mengerjakan tugas itu 10. Kalau kalian sendirian, ya, kalian mau gak mau harus mengerjakan tugas 10 itu sendirian. Tapi kalau kalian bekerja sama, mengerjakannya dalam kelompok, jadi kalian buat saja satu kelompok itu 5 orang. Jadi 10 soal itu kalian bisa bagi untuk 5 orang itu. Jadi satu orang bisa mengerjakan 2 soal. Nah, akan terasa ringan. Nah, kenapa yang sulit jadi mudah juga? Karena akan ada banyak orang. Jadi seandainya kalian mengerjakan, yang satu punya ide mengerjakan matematika saja, mengerjakan matematika. 2 orang ini ya. Anak A, dia tidak tahu rumus volume kubus itu seperti apa. Yang B, dia tahu. Nah, sekarang ada soal mencari volume kubus. Nah, jadi yang A ini bisa membantu B mengajari. Jadi yang sulit menjadi mudah. Seperti itu. Itu fungsi dari kerja sama. Nomor 18. Iya Mbak, hari ini kita 2 jam. Gimana Mbak Aska, ada ini pekerjaan? Ini kita baru berjalan 1 jam, masih ada 1 jam lagi ya. Oke, syukur-syukur nanti ini ada 50 soal dapat terselesaikan semua. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 18. Oh, nggak apa-apa Mbak Aska, boleh. Ada gambar 1, 2, 3, 4. Ya, gambar di atas yang menunjukkan contoh gotong royong di sekolah. Contoh gotong royong di sekolah. A 4, B 3, C 2, D 1. Ayo, Mbak Enci B, Mbak Aska A, Mbak Hermi A. Oke, yang lain? Mbak Enci tadi B, Mbak Aska A, Mbak Hermi A. Yang lain? Denaila sama Mas Ri, bagaimana jawabannya? A, B, C? Mas Ri C, Denaila A. Oke, kita lihat yang nomor 1. Nomor 1 itu lingkungan, dia lagi apa itu teman-teman? Nomor 1. Ya, nomor 1 gambarnya itu kira-kira lagi apa? Apakah sedang bersih-bersih? Apa sedang bermain? Coba. Sedang belajar. Oke. Yakin belajar seperti itu? Posisinya itu ada yang berdiri, ada yang jalan, ada yang ngobrol. Apa benar itu sedang? Ya, nomor 1 itu sedang bermain, ya. Nomor 2. Nomor 2 itu gambarnya di mana itu? Kurang jelas ya, tapi sepertinya itu ada di pasar ya. Nomor 3 itu ini lagi bersih-bersih kayaknya untuk ini satu kampung ya. Nomor 4 itu sedang bersih-bersih kelas. Jadi kalau gotong royong di sekolah itu yang nomor 4. Berarti iya, gambarnya kurang jelas ini, masukkan scanan ya. Nomor 4, berarti nomor 4 jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut nomor 19. Di bawah ini yang merupakan contoh perilaku menjaga kelestarian lingkungan adalah A. Merusak terumbu karang, B. Menanam pohon bakau, C. Membuang limbah ke laut, D. Mengambil ikan dengan peledak. B. Oke,
Tepat sekali yang B, menanam pohon bakau. Dengan menanam pohon bakau di sekitar laut, di sekitar pantai, itu akan membantu pantai untuk tidak mengalami abrasi atau kerusakan pantai. Nah, kalau untuk A, C, dan D itu merupakan kegiatan yang merusak kehidupan lingkungan. Oke, next kita kerjakan nomor 20. Di Jakarta banyak pemukiman kumuh karena banyak warga masyarakat yang tidak menerapkan pola hidup bersih. Akibat perilaku masyarakat tersebut adalah A. Banjir di mana-mana, B. Penyakit mewabah, C. Hidup menjadi susah, D. Banyak masyarakat miskin. A. Oke. Mas Ribe. Oke. Kita pahami dulu soalnya. Di Jakarta banyak pemukiman kumuh. Berarti pemukiman yang kotor, ya. Karena banyak warga masyarakat yang menerapkan pola hidup tidak bersih. Berarti tidak bersih. Nah, terus akibat perilaku masyarakat tersebut adalah, nah sekarang kita lihat banjir di mana-mana. Apa sih yang menyebabkan banjir? Yang menyebabkan banjir ini apa, teman-teman? Apakah pemukiman kumuh? Apakah sampah? Apakah penebangan hutan? Untuk di kota loh ya, lihat tempatnya di Jakarta. Apakah karena penebangan hutan? Apakah karena pemukiman kumuh? Apa karena pembuangan sampah yang sembarangan? Karena sampah kalau banjir di mana-mana. Kalau penyakit yang mewabah, ini disebabkan apa? Karena apa? Oh, karena Jakarta sering banjir ya. Iya, memang Jakarta sering banjir, tetapi teman-teman harus bisa memahami soal di sini banyak pemukiman kumuh. Ya. Jadi pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak sehat, kotor. Nah, kalau kotor berarti otomatis dia akan menyebabkan banjir apa menyebabkan penyakit? Ayo, yang mana? Kalau pemukiman yang kotor, kumuh, tidak sehat, berarti dia, Mbak Hermi langsung tilarat B. Oke, berarti jawabannya yang penyakit mewabah. Kecuali kalau soalnya nomor 20 seperti ini. Di Jakarta banyak masyarakat yang membuang sampah di bantaran Sungai Ciliwung. Nah, akibat dari perilaku masyarakat tersebut adalah, nah, kalau seperti itu jawabannya itu banjir di mana-mana. Tapi kalau dengan pola hidup tidak bersih dan permukiman yang kumuh yang kotor, berarti akibatnya itu bukan banjir tetapi penyakit yang mewabah. Bisa dipahami ya teman-teman ya nomor 20 ya. Jadi dalam mengerjakan soal harus dipahami maksud soalnya juga. Oke, saya lanjut ke nomor 21. Di bawah ini yang merupakan contoh perilaku demokrasi di masyarakat adalah perilaku demokrasi. A. Memilih ketua RT dengan ditunjuk. B. Masalah diputuskan atas dasar usulan. C. Keputusan musyawarah dilakukan ketua rapat. D. Menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Mas Ride, Mbak Hermi D, Mbak Aska D, Dek Naila D. Oke. Demokrasi berarti yang D. Bentuk dari penerapan demokrasi itu adalah dengan
diadakannya musyawarah. Jadi kalau ada beda pendapat, ada masalah antar warga, jadi untuk ini berarti penyelesaiannya dengan musyawarah. Oke, nomor 22. Di bawah ini yang merupakan contoh perilaku demokrasi di sekolah adalah: A. Memilih ketua kelas, B. Memilih dokter kecil, C. Pemilihan siswa berprestasi, D. Pemilihan pengurus kelas. Ayo, A, B, C, D. Mas Ria. Oke, Mbak Aska, nyupir dulu. Hati-hati di jalan, Mbak Aska. Mbak Aska keren bisa nyetir. Hati-hati di jalan ya, Mbak Aska ya. Fokus nyetirnya saja, Mbak Aska. Tidak usah ini tak berbahaya kalau aduh nyuci piring, tak kira. Astagfirullah, saya kira nyetir mobil, tak tahu nyetir itu nyuci piring. Aku terkena PHP ternyata. Oke, saya lihat jawabannya. Dek Naila A, Mbak Hermi A, Mas Ri A. Oke. Demokrasi di sekolah. Oke, Mbak Aska A. Mbak Enci juga A. Nah, memilih ketua kelas. Nah, kalau dokter kecil ini tidak ya. Pemilihan siswa berprestasi itu tidak melalui demokrasi permusyawarahan. Nah, bagaimana kalau pemilihan pengurus kelas? Ayo. Ini sama loh posisinya, memilih ketua kelas sama pemilihan pengurus kelas. Ayo. Yang manakah ini? Keduanya sama, betul. Karena kedua-duanya ini adalah bentuk contoh dari perilaku demokrasi yang ada di sekolah. Jadi pemilihan ketua kelas maupun pengurus kelas itu dilakukan secara demokrasi dengan diadakannya musyawarah atau voting. Oke. Bisa dipahami nomor 22 teman-teman? Oke, kalau bisa dipahami saya lanjutkan ke nomor 23. Berikut yang merupakan manfaat perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari adalah: A. Tirsa dikucilkan teman, B. Yuan dipercaya teman, C. Dira memiliki banyak teman, D. Sasi dijauhi teman. Berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Mas Ri C, Mbak Hermi B. Yo, yang lain? Dek Naila B. Oke, yang lain? Ayo. Mbak Enci B. Oke. Nah, ini ya teman-teman. Mas Ri C. Oke. Sekarang kita ada beda pendapat. Kita pahami dulu soalnya. Berperilaku jujur. Nah, sebagai contoh, seandainya teman-teman ini mempunyai seorang teman ya yang selalu tidak jujur. Seperti apa? Dia suka mencuri atau berbohong. Itu adalah contoh perilaku tidak jujur. Tidak jujur berarti mencuri dan berbohong. Nah, berarti kalau teman-teman punya teman seperti itu, teman-teman bisa percaya sama teman kalian itu?
Ayo, kalau tidak. Nah, perilaku jujur itu hubungannya dengan kepercayaan, ya. Jadi, kalau seseorang, kita bandingkan, kalian punya teman, jadinya dia selalu jujur. Sebagai contoh, kalian menaruh uang di atas meja. Nah, teman kalian ini gini aja, kalian sedang berjalan, uang kalian jatuh. Nah, kalau teman kalian jujur, dia akan mengambil dan memberikan uang itu kepadamu, memberitahu bahwa uangmu jatuh. Nah, kalau ada seseorang yang seperti itu, nah, kalian akan percaya sama dia. Oh, dia baik, dia jujur. Nah, beda lagi kalau perilaku, oh suaranya semakin menjauh, Mbak. Ini mikrofonnya sudah dekat sekali di depan ini. Bagaimana? Sekarang masih jauh? Nah, kalau teman kalian itu selalu jujur, berarti kalian akan percaya sama dia. Nah, ini di sini ada Tirsha, Yuwan, Dira, Sasi. Itu hanya perwakilan nama. Jadi, kalau ini berjujur, berarti jawabannya yang tepat adalah Yuan dipercaya teman karena dia selalu jujur. Ya, kalau Tirsa dikucilkan teman, nah dikucilkan ini adalah akibat dari perbuatan tidak jujur. Nah, kalau memiliki banyak teman, berarti si Dira ini anaknya baik hati dan suka menolong. Begitu juga Sasi dijauhi teman, artinya berarti Sasi ini dia memiliki perilaku yang tidak baik, entah itu suka mencuri, suka berbohong, ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan ke nomor 24. Sebentar lagi loading. Bagaimana tampilannya kelihatan? Tampilannya kelihatan nggak? Kelihatan nggak teman-teman nih? Oh, ada ya. Oke, lanjut ke nomor 24. Nah, nomor 24 saya bacakan ya, nomor 24. Ujian sudah di ambang pintu. Ina tidak mau gagal dalam ujian. Sikap bekerja keras Ina agar tidak gagal dalam ujian adalah A. Selalu belajar agar lulus ujian. B. Belajar ketika ada pekerjaan rumah. C. Belajar bila akan ada ujian sekolah. D. Selalu belajar bila sudah diperingatkan. Yang mana? A, B, C, D. Oke, Mbak Hermi A, Dinaila A, Mas Ri A. Mbak Aska sambil nyimak ya. Oke. Oke, di sini yang tepat sekali selalu belajar agar lulus ujian. Jadi teman-teman nih ya, kan sebentar lagi juga akan ujian, ya. Jadi jangan hanya belajar ketika mendekati hari H, apalagi tidak belajar, ya. Jadi kalian harus tetap belajar supaya lulus ujian dengan nilai bagus. Kalau teman-teman belajarnya sehari sebelum ujian, teman-teman tidak akan bisa memahami pelajarannya karena sistemnya seperti dikejar-kejar waktu. Ya, jadi kalau ini teman-teman yang di sana masih kan nyambi sambil kerja, mengerjakan ini, mengerjakan itu, sempatkan ketika jam istirahat kah, mau tidur, kan, bangun tidur biasanya kalau pagi subuh ya, kalau di sini kan pagi subuh kalian mau sholat, sempatkan baca-baca dulu, mengingat, atau ketika ini sebelum tidur. Paling sulit kan matematika nih teman-teman, paling sulit kan matematika. Cari soal, atau mungkin bisa download itu buku pegangannya, kemarin matematika di
upload nggak ya sama Pak Faris, saya tidak ini, boleh cek di itu di grup ya, ada modulnya, atau mungkin teman-teman nyari di internet. Nah, kalian baca ke matematika, terus habis itu nggak mudeng, bagaimana nih? Kalian coba oret-oret, coba dihitung, dioret-oret. Nah, diikuti alurnya, nanti ketemu. Kalau masih bingung, boleh nanti dioret-oret, kirim fotonya ke saya, Mbak, kira-kira ini sudah benar apa belum? Nah, nanti saya akan oret-oret, saya tunjukkan kalau yang kurang tepat di mana, supaya nanti teman-teman bisa koreksi. Nah, habis itu teman-teman coba lagi, kerjakan lagi, nanti dikirimkan saya lagi, boleh. Kalau itu berarti biasanya yang kedua kali biasanya sudah tepat. Seperti halnya kemarin Masri juga operasi hitung, penggunaan perkalian, penambahan, pengurangan, pembagian, terus sama penggunaan kurung. Masri ada soal, nah terus Masrinya coret-coret, saya dikirimkan fotonya. Nah, saya koreksi, ternyata dari 5 soal ada 1 yang salah. Itu pun karena Masri caranya sudah benar semua teman-teman, cuman ada perhitungan negatif sama positifnya itu salah jadinya. Tapi kalau untuk caranya Masri sudah bisa. Nah, seperti itu, tidak apa-apa. Luangkan waktu kalian 10 sampai nggak banyak-banyak lah, 5 sampai 10 menit setiap mau tidur ya. Kalian coret-coret. Nanti kalian akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa mencoret-coret, teman-teman nanti kalau ketemu soal yang seperti itu, teman-teman tidak akan lupa. Sebagai contoh, untuk volume kubus, teman-teman kalau menghafalkan volume kubus, rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi atau S pangkat 3. Teman-teman kalau hafalan seperti itu, ada soal, nanti teman-teman kalau soalnya dibalik-balik, dibolak-balik, jadi yang diketahui volumenya, dicarikan rusuknya, teman-teman akan bingung. Tapi kalau teman-teman sudah terbiasa coret-coret, karena teman-teman paham, jadi dibolak-balik seperti apapun soalnya, teman-teman tetap bisa mengerjakan. Oke, sekali lagi tetap semangat ya teman-teman ya, sebentar lagi ujian. Saya lanjutkan ke nomor 25. Untuk mencapai suatu keberhasilan, salah satu kuncinya adalah disiplin. Di bawah ini yang merupakan contoh perilaku disiplin di rumah adalah: A. Menyelesaikan pekerjaan semuanya. B. Menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Suka menganggap mudah pekerjaan. D. Tidak usah membuat jadwal di rumah. Mbak Hermi B, Masri B, yang lain? Oke, tepat sekali ya yang B. Jadi salah satu sikap dari wujud disiplin adalah menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Oke, lanjut ke nomor 26. Kita masih ada waktu setengah jam. Ini Dek Naila, kalau yang lain kan sudah pada dewasa, jadi kalau tidur jam 10 tidak apa-apa. Ini saya cek dulu, Dek Naila bagaimana Dek? Masih ini, masih semangat? Ngantuk tidak? Halo Dek Naila? Oh masih semangat ya, Alhamdulillah. Gak apa-apa ya, sampai jam 10 ya Dek Naila ya. Ini berarti tidurnya agak telat ya. Besok Minggu libur kan? Oke, kita lanjutkan ke nomor 26 ya. Perbuatan korupsi sangat merugikan keuangan negara. Nah, di bawah ini yang merupakan akibat dari perbuatan korupsi adalah, Mbak Hermini sudah menjawab D ya. A. Negara lain tidak mau menjalin kerjasama. B. Pemerintah tidak mau membantu negara lain. C. Pendapatan rakyat meningkat dan hidupnya sejahtera. Oh, kepencet. D. Pembangunan tidak berjalan lancar dan rakyat menderita. Yang mana? Akibat dari perbuatan korupsi. Masih sempet-sempetnya.
Ayo, nomor 26 udah Miss D. Oke. Jadi ini kepencetnya Mbak Hermi, ini kepencetnya laki banget ya, beruntung banget, tepat sekali yang D. Jadi kalau ini ya terjadi korupsi, otomatis pembangunan ya, rencana-rencana pembangunan bangsa itu tidak berjalan lancar. Kenapa? Karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan bangsa kita diambil oleh golongan-golongan tertentu untuk kepentingan pribadi. Iya. Nah, otomatis siapa yang menderita? Yang menderita adalah rakyat kecil. Karena keuangan negara itu juga berasal dari masyarakat seluruh Indonesia. Seperti kita membayar pajak, ya. Kita membeli produk dalam negeri juga. Itu sebenarnya menambah pendapatan negara yang fungsinya untuk pembangunan bangsa, tetapi karena untuk diambil oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi, makanya yang kita bisa lihat sendiri ya, yang kaya semakin kaya dan yang tidak mampu semakin menderita. Oke, nomor 27 ini ada sebuah bagan B itu BPD ya, BPD itu Badan Pemerintahan Daerah. Terus di bawahnya itu kepala desa. Nah, kepala desa ini ada A, B, C. Nah, kepala desa di sini ada sekretaris desa, itu di bawahnya ada KUR, dan KUR. Nah, di bagian struktur pemerintah di atas yang ditunjukkan huruf A, B, C adalah A. Kepala desa, B. Kepala sekolah, C. Kepala dusun, D. Kepala daerah. Jadi jabatan yang di bawah kepala desa, manakah itu? A, B, C, D? Ayo, yang mana? Yang Denaila yang C. Mas Rice, Mbak Hermi C. Oke, tepat sekali ya yang C. Jadi di sini di bawah kepala desa itu ada kepala dusun. Nah, oke. Lanjut ke nomor 28. Penyelenggara pemerintahan tingkat provinsi adalah A. Sekda, B. Wali Kota, C. Gubernur, D. Bupati. Yo. A, B, C, D. C, C. C. Oke. Kalau pemerintahan tingkat ini teman-teman, tingkat kabupaten, siapa yang menyelenggarakan? Kepalanya siapa? Kepala pemerintahan tingkat kabupaten. Mbak Hermi A? Ini kita masih di 28 ya Mbak Hermi. Saya tanyakan untuk ini kepala pemerintahan untuk tingkat kabupaten. Masri Bupati. Oke. Kalau untuk wali kota ini apa? Wali kota. Ini untuk kepala pemerintahan tingkat apa ini? Wali kota? Ada yang tahu? Untuk sekda. Untuk wali kota itu untuk tingkat kota madya. Ya. Kalau tingkat negara itu presiden, kalau negara RI kita ya. Ya, itu presiden.
Kan negara itu dibagi menjadi provinsi-provinsi. Nah, setiap provinsi itu ada kepala pemerintahannya, yaitu gubernur. Nah, provinsi itu dibagi lagi, ada yang terdiri dari kabupaten-kabupaten, ada juga kota madya. Nah, kalau untuk kabupaten dia dipimpin oleh seorang bupati, kalau kota madya dipimpin oleh wali kota. Nah, kabupaten ini terdiri dari kecamatan-kecamatan. Nah, kecamatan ini dipimpin oleh camat, ya. Nah, kecamatan ini akan terdiri dari desa-desa. Nah, yang dipimpin oleh kepala desa. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke 29. Perhatikan daftar perangkat daerah di bawah ini. Nomor 1, sekretaris daerah. Sekretariat daerah. Nomor 2, dinas daerah. Nomor 3, KPUD. Nomor 4, BPS. Dari daftar urutan di atas yang merupakan perangkat daerah adalah nomor A1 dan 2, B2 dan 3, C3 dan 4, D1 dan 4. Mas Ri sudah menjawab A, yang lain? Yang lain apa jawabannya? Perangkat daerah. Oke, Dek Naila juga. Oke. Saya anggap jawabannya oke. Mbak Ermi A. Oke, tepat sekali ya yang A. Oke, kita lanjut nomor 30. Perhatikan daftar urutan di bawah ini. 1. Menetapkan APBD bersama Bupati. 2. Membuat peraturan daerah provinsi bersama Gubernur. 3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian wakilnya. 4. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada wali kota. Dari daftar di atas yang merupakan tugas dari DPRD provinsi ditunjukkan oleh nomor A, B, C, D. Oke. Oh, Mas Ri kurang greget ya. Berarti mau nyari yang soal lain, Mas. Tidak apa-apa. Oh, mungkin soalnya kurang ini ya, kurang berbobot mungkin. Coba orat-orat yang lain seperti KPK, FPB, debit, volume juga nggak apa-apa, Mas Ri. Oke, sambil saya ngobrol ini, boleh nomor 30? Ayo. Nomor 30, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, ada 4 juga. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Yang mana teman-teman tugas dari DPRD provinsi. Oke. Mungkin sembari bisa dicatat, saya tambahkan mungkin pada lupa ya. Ini kita sudah belajar untuk ini tugas DPRD, ya, tugas MPR, tugas DPR, tugas presiden dan wakilnya. Terus ada tugas dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusional, Komisi Yudisial. Nah, itu kemarin kita sudah belajar. Nah, itu teman-teman yang lupa boleh diulas lagi, dibuka catatannya, atau mungkin pre-record yang membahas tentang itu, atau mungkin kalau pre-record itu kan sampai 1 jam ya teman-teman. Jadi kalau seperti itu boleh teman-teman browsing ya, browsing terus bikin catatan. Nah, seperti itu boleh. Nah, saya di sini akan mengulas untuk tugas-tugas dari DPRD provinsi. Ya. 1.
Oh, Masri yang 2 ya. Oke, saya ulas dulu untuk tugas DPRD provinsi ya teman-teman dulu ya. Boleh sembari dicatat atau mungkin dioret-oret ya. 1. Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur. 2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur. Berarti dia membahas dan memberikan persetujuan rancangan APBN ya, bersama yang diajukan oleh gubernur. Yang 3, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBN provinsi. Keempat, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan atau wakilnya. Kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian. Yang kelima, memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur. Ini ada 11 ya, baru 5. Nomor 6, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. Yang ketujuh, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi. Yang kedelapan, meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Yang kesembilan, memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Yang 10, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-11, melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu tadi 11 wewenang dan tugas dari DPRD provinsi. Jadi yang mana teman-teman? A1, B2, C3, D4. Yang manakah? Sudah saya bacakan tugas-tugasnya. Sudah ketemu? Yang mana jawabannya? Masri sudah menjawab. Ini 2 ini untuk jawaban 30 apa gimana ini Masri? Halo teman-teman? Halo? Bisa dengar suara saya? Bagaimana? Oh 30, Masri menjawab 2, berarti jawabannya B. Yang lain? Tugas dari DPRD provinsi tadi sudah saya bacakan ada 11. Yang manakah? Masri menjawab B, Mbak Enci B. Oh Mbak Hermi pamit tadi ya? Oke Mbak Hermi tadi pamit. Denaila, Mbak Aska? Mana? Oke, tepat sekali yang B ya. Jadi membuat peraturan daerah bersama gubernur. Nah, kalau yang A itu kalau tugas dari DPRD provinsi itu seharusnya bersama gubernur bukan bupati. Oke, kita lanjut ke nomor 31. Kejaksaan Negeri merupakan lembaga penegak hukum di tingkat kabupaten yang bertugas A. Mengajukan tuntutan perkara, B. Mengadili perkara, C. Melakukan penyelidikan perkara, D. Melakukan
Oh, salah ya, saya salah baca. Yang C itu melakukan penyidikan perkara, yang D melakukan penyelidikan perkara. Yang mana? Tugas dari Kejaksaan Negeri tingkat kabupaten. A, B, C, D. Masri B. Kabupaten. D, ANC D, D Naila B juga. Oke. Tingkat kabupaten. Oke. Ini Kejaksaan Negeri ya. Nah, Kejaksaan Negeri saya bacakan ini. Jadi Kejaksaan Negeri ini bisa berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota ya. Nah, dia hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Nah, Kejaksaan Negeri itu dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin. Nah, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan daerah ini. Oh, ini tugas dan wewenangnya. Sebentar, saya buka. Nah, ini tugasnya ya, 1 melakukan penuntutan perkara, sebentar, ini yang tugas dari undang-undang mengatur wewenang kejaksaan. Kalau ini Kejaksaan Negeri. Sebentar teman-teman, saya sedang mencari referensinya. Ini saya ketemu ini secara umum global, kejaksaan melakukan penuntutan, ada tuntutan perkara ada, terus melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan keputusan bersyarat, melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Jadi ini dari ini ya, browsingan yang saya dapat. Tugas dari kejaksaan di sini itu mencakup Kejaksaan Negeri tingkat kabupaten. Penegak hukum di kabupaten. Coba saya browsing lagi ya teman-teman, soalnya di sini kejaksaan itu di sini maksud 2 melakukan tuntutan dan juga melakukan penyidikan perkara. Saya coba browsing lagi tugas Kejaksaan Negeri tingkat kabupaten. Atau mungkin teman-teman bisa membantu saya. Ini juga coba saya buka. Ini tidak disebutkan Oke, di sini nih teman-teman saya baru ketemu Kejaksaan Agung. Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan suatu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan. Ternyata lebih ke yang mengajukan tuntutan perkara teman-teman. Yang A,
Ternyata yang A. Ini tugas Kejaksaan Negeri ya, sebagai lembaga penegak hukum tingkat kabupaten ya. Jadi tugasnya tadi kalau secara umum ya, tadi ada yang melakukan tuntutan, ada yang melakukan penyidikan tindak pidana ya. Nah, kalau di sini saya nemu yang terbaru itu, jadi tugasnya itu adalah untuk mengajukan tuntutan perkara. Jadi yang 31 itu jawabannya yang A. Oke. Oke, saya lanjut ke ini 99 100. Sebentar lagi loading. Oke, tulisannya saya perbesar dulu. Tunggu sebentar. Sudah kelihatan teman-teman untuk tampilannya? Bisa jelas? Halo? Bagaimana tampilannya? Oke. Kita masuk ke nomor 32 ya. Untuk menjadi pemilih dalam pemilu kada harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satu persyaratan tersebut adalah, ya ingat, jangan terkecoh, menjadi pemilih. A. Mengikuti kampanye. B. Bisa membaca dan menulis. C. Tidak sedang dicabut atau hilang hak pilihnya. D. Hilang ingatan. Yang mana? A, B, C, D. Yang B, bisa baca dan menulis. Mbak Aska C. Ya, Denaila, Mbak Enci. Yang manakah? Oh, Denaila C. Oke. Sebelum saya menjawab ini, saya pengen tanya, ini dalam pemilu ya. Jadi syarat menjadi seorang pemilih dalam pemilu itu apa sih teman-teman? Persyaratan kita bisa menjadi seorang pemilih dalam pemilu itu apa? Ada yang masih ingat persyaratan menjadi pemilih dalam pemilu? Maaf ya teman-teman, saya bersin. Oke, bisa dijawab? Syarat menjadi pemilih dalam pemilu? Ya, untuk menjadi pemilih dalam pemilu ya, itu adalah hak bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Ya, berarti untuk menjadi untuk menjadi pemilih pemilu itu merupakan hak seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali yang sudah memenuhi persyaratan. Persyaratannya apa? Usianya minimal 17 tahun. Ya, atau sudah menikah. Nah, bagi teman-teman yang di luar negeri atau di penjara, itu juga bisa mendapatkan hak pilihnya. Tetapi jika seseorang hak pilihnya itu dicabut atau hilang, maka dia tidak bisa mengikuti pilkada ya. Nah, untuk menjadi pemilih dalam pemilu harus memenuhi beberapa persyaratan. Nah, salah satu persyaratan tersebut adalah hak pilihnya tidak sedang dicabut atau dihilangkan. Jadi, walaupun seseorang itu tidak bisa membaca ataupun menulis ya, dia tetap bisa mengikuti pilkada ya, kalau usianya sudah mencukupi
17 tahun. Oke. Nomor 33, yang bertugas menetapkan, menyelenggarakan dan mengumumkan hasil pemilu kada adalah A. KPK, B. BPK, C. DPR, D. KPUD. Ayo, yang mana? Yang bertugas menetapkan, menyelenggarakan dan mengumumkan pemilu kada. Oke, Dek Naila yang D, Mas Ride. Oke, Mbak Inci D. Oke, tepat sekali ya. Jadi, lembaga yang menyelenggarakan pemilu itu adalah KPU atau Komisi Pemilihan Umum, ya. Kalau untuk tingkat daerah, ya, pemilu kada itu adalah pemilu tingkat daerah. Jadi dia itu adalah KPUD. Tetapi kalau yang bertugas mengawasi jalannya pemilu itu adalah Panwaslu, Panitia Pengawasan Pemilu. Ya, kalau menyelenggarakan itu KPU, kalau tingkat daerah berarti KPUD. Nah, tapi kalau untuk pengawasan itu adalah Panwaslu. Oke, harus bisa membedakan ya. Menyelenggarakan KPU, yang melakukan pengawasan itu adalah Panwaslu, Panitia Pengawasan Pemilu. Nomor 34, menetapkan rencana anggaran pendapatan belanja negara dan menetapkan undang-undang merupakan tugas A. DPD, B. MPR, C. DPR, D. BPK. Yang mana? Ayo, nomor 34, menetapkan APBN dan undang-undang. Mbak Aska C, Mas Rice, Denaila C, Mbak Enci C. Oke. Kemarin teman-teman bisa disebutkan tugas dari DPR itu apa saja sih? Ada 3, bisa disebutkan. Tugas dari DPR ada 3. Ada yang masih ingat? Fungsi dari DPR itu ada 3. Ada yang masih ingat apa saja? Fungsi legislasi yang pertama, yang kedua fungsi anggaran, yang ketiga fungsi pengawasan. Kalau legislasi itu seperti menyusun dan membahas rancangan undang-undang. Kalau untuk anggaran itu memberikan persetujuan tentang APBN kepada presiden. Nah, kalau untuk yang pengawasan itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah. Berarti tepat sekali nomor 34 adalah tugas dari DPR. Oke, ini waktunya tinggal 9 menit. Saya tambah 1 soal. Lembaga legislatif dalam penyelenggaraan negara adalah legislatif. Ayo. Lembaga legislatif. A. DPR, B. MA, C. BPK, D. KPU. Yang mana? Lembaga legislatif. Yang D. Masri. Yang lain?
Yang lain lembaga legislatif dalam penyelenggaraan negara. Yo, Mas Riyang D, KPU. Ayo Dek Naila, Mbak Enci, Mbak Aska. Mbak Dek Naila D juga. Oke, saya terangkan sedikit ya. Jadi lembaga negara kita itu dibagi menjadi 3. Saya tulis di sini ya teman-teman ya. Oh, tadi 100 ya. Oke, saya nextkan ke di sini. Jadi dibagi menjadi 3. Yang pertama, jadi kekuasaan ya. Yang pertama itu adalah legislatif. Saya simbolkan L saja ya. Legislatif. Yang kedua itu eksekutif. Yang ketiga adalah yudikatif. Di mana lembaga legislatif itu ya meliputi MPR, DPR, dan juga DPD. Oke. Ini untuk kekuasaan lembaga legislatif. Kalau eksekutif itu adalah lembaganya presiden. Kalau yudikatif ya, lembaganya ada 3, ada MA yaitu Mahkamah Agung, ada MK Mahkamah Konstitusional, dan KY Komisi Yudisial. Jadi kalau yang disebut oh ini termasuk lembaga legislatif, oh berarti dia itu meliputi MPR, DPR, dan DPD. Oh lembaga eksekutif itu presiden. Lembaga yudikatif itu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusional, dan Komisi Yudisial. Bisa dipahami yang ini? Nah, untuk lembaga legislatif ya teman-teman ya, tugasnya itu membuat undang-undang kalau legislatif. Kalau eksekutif itu menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Kalau yudikatif itu mempertahankan undang-undang. Jadi ini membuat, ini melaksanakan, dan yang yudikatif ini mempertahankan. Bisa dipahami untuk pembagian kekuasaan negara ini teman-teman? Bisa dipahami? Legislatif, eksekutif, dan yudikatif? Bisa? Kayak balik lagi ke soal. Nah, kalau seperti itu untuk lembaga legislatif yang mana? A. DPR, B. MA, C. BPK. Oh ini diingatkan 5 menit lagi kita waktunya, oke. Atau D. KPU. Masri C. Ayo. Tadi lembaga legislatif terdiri apa saja tadi teman-teman? Ada yang masih ingat? Masa sudah lupa baru sebentar? Tadi lembaga legislatif Oke. Tadi ya lembaga legislatif itu meliputi 3, MPR, DPR, yang satunya apa? MPR, DPR, dan DPD. Jadi di situ yang mana jawabannya? Yang A. Oke. Oke teman-teman, karena berhubung waktunya,
tinggal 3 menit ya. Terima kasih banyak untuk kehadirannya malam hari ini. Tetap semangat belajarnya. Sebentar lagi teman-teman akan menghadapi ujian ya, supaya nilainya nanti tetap bagus ya. Kalau teman-teman disibukkan dengan berbagai banyak kegiatan, selakan waktu, entah itu ketika mau tidur ya, ketika di kamar mandi sambil baca-baca buku tidak jadi masalah. Oke, tidak usah malu karena teman-teman ini sedang meraih masa depan. Oke. Oke, Mbak, terima kasih. Terima kasih banyak untuk kehadirannya. Sama-sama terima kasihnya buat teman-teman semua ya. Besok malam kita tidak belajar ya. Kita libur. Kita sampai jumpa hari Senin. Insya Allah kita akan latihan soal matematika lagi. Oke, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan, hari Senin ya. Sama-sama Denaila. Mungkin kalau Denaila ini sudah ngantuk, boleh langsung keluar, atau teman-teman yang lain sedang mengerjakan sesuatu atau mau istirahat, saya persilahkan. Oke Mas, tetap semangat ya Mas Ri ya. Untuk videonya kemarin sudah dikirim Mas Ri kurangnya? Jangan lupa ya, yang kurang videonya US ada Mbak. Jadi nanti teman-teman akan menghadapi US dan juga ujian nasional. Nah, US ini kan kemarin rencananya tanggal 15. Karena tinggal puisi sama bahasa Inggris ya. Ditunggu ya Mas Ri ya. Soalnya nanti saya mau proses nilainya juga. Ya, biar nanti tidak ini. Nah, kemarin kan seharusnya tanggal 15 kita sudah US ya, ujian sekolah, tapi karena masih ada kekurangan ya tugas, karena ujian praktek ini merupakan salah satu syarat dari mengikuti ujian nasional ya. Jadi makanya ditunggu yang belum selesai segera menyelesaikan. Nanti teman-teman ujian nasionalnya akan diselenggarakan pada bulan Mei insya Allah ya, kalau tidak ada perubahan jadwal. Kalau US saya kemarin ngobrol sama Pak Fareh, saya belum ada kepastian Mbak. Jadi kemarin tuh Pak Fareh itu bilang itu yang datang langsung ini US-nya apa UN-nya, saya belum sampai ngeh banget. Jadi nanti saya coba konfirmasikan lagi ya. US-nya itu seperti biasa diupload soalnya, teman-teman mengerjakan ini atau ini. Iya, kurang tahu Mbak, nanti saya konfirmasikan ke ini pihak kurikulum lagi ya, menanyakan ujian sekolahnya seperti apa. Tapi yang jelas untuk ujian nasional teman-teman diharapkan untuk hadir langsung. Jadi nanti teman-teman dikasih surat ya, izin dari dinas pendidikan kalau nggak salah, untuk meminta izin kepada majikan. Ini waktunya tinggal 3 menit. Sampai jumpa ya.